Shalom umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Apapun yang kita lakukan saat ini, kiranya itu didasari oleh sebuah semangat akan adanya pengharapan dan hari esok yang ingin kita hidupi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang beriman. Pandemi yang belum berlalu dari kehidupan kita, berbagai tantangan dan pergulatan yang hadir dalam kehidupan kita, kiranya itu tidak menghilangkan semangat dan juga keberanian serta pengharapan kita untuk terus melangkah dalam iman dan kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Saat ini kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang kiranya itu bisa meneguhkan pengharapan kita akan hari esok. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari yang Bapa anugerahkan kepada kami. Hari yang diliputi oleh pergulatan dan pergumulan, hari yang diwarnai oleh ketakutan dan kecemasan, tetapi hari yang juga penuh dengan pengharapan dan semangat. Saat ini Tuhan, kami ingin menghidupi hari yang Tuhan anugerahkan berdasarkan kebenaran firman-Mu yang memandu setiap langkah kehidupan kami, sehingga setiap langkah kehidupan kami menunjukkan kualitas hidup kami sebagai orang-orang beriman yang tidak kehilangan semangat, pengharapan, dan hari esok. Bersabdalah kepada kami ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan orang dan apa yang tidak dilakukan orang dalam kehidupannya biasanya ditujukan untuk sesuatu yang ingin diharapkan terjadi dalam kehidupannya. Ketika orang-orang mudik atau pulang kampung, mereka punya semangat untuk berjumpa dengan orang-orang yang dikasihinya, untuk berjumpa dengan tempat-tempat yang memberikan kenangan dalam kehidupan mereka. Ada sebuah tujuan yang kuat dan besar mengapa mereka bersedia menempuh sebuah perjalanan yang panjang, bahkan mungkin menantang bahaya. Tetapi bagi orang-orang yang tidak pulang kampung pada tahun ini juga punya alasan. Mereka ingin menjaga situasi dan kondisi di tengah pandemi ini. Mereka tidak ingin menjadi penyebar dan penyebab orang-orang yang mereka kasihi itu sakit. Mereka juga ingin membantu pemerintah untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Apa yang dipilih orang untuk dilakukan pulang kampung, ataupun apa yang dipilih orang untuk tidak pulang kampung, semuanya punya alasan dan punya tujuan. Mereka berpikir tentang hidup hari ini dan hari esok. Penulis kitab Amsal juga memberikan nasihat kepada kita tentang sesuatu yang kita hidupi dalam kehidupan kita. Itu semua sebenarnya mencerminkan akan keyakinan kita akan hari esok dan juga pengharapan yang kita miliki. Amsal 23 ayat 18 mengatakan demikian, "Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang." Saya ulangi sekali lagi, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Berbicara tentang masa depan, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, berbicara berarti kita berbicara tentang hari esok. Berbicara tentang hari depan, berarti kita berbicara tentang apa yang kita lakukan saat ini. Anak-anak kita yang bersedia belajar, meskipun harus belajar melalui PJJ, mereka berpikir tentang hari depan. Mereka bersedia menempuh berbagai sistem pembelajaran yang mungkin membutuhkan penyesuaian yang luar biasa. Orang tua, anak, sekolah, guru. Karena mereka berpikir tentang hari esok. Karena mereka memiliki pengharapan untuk dihidupi di hari esok. Setiap Bapak, Ibu, dan saudara terkasih yang saat ini mungkin sakit, mengalami kelemahan tubuh, kemudian harus menempuh berbagai sistem pengobatan, menjalani berbagai pantangan, atau menghadapi berbagai resiko karena pengobatan, ataupun minum obat itu sendiri. Semuanya kita lakukan karena kita punya pengharapan. Dan kita juga punya harapan akan hari esok. Ketika orang tua bekerja, ketika orang tua berusaha, ketika orang tua mempersiapkan segala sesuatu,
karena mereka percaya masa depan itu ada. Karena mereka memiliki pengharapan akan keluarganya, akan anak-anaknya. Ketika para pemimpin kita memikirkan berbagai kebijaksanaan, strategi di tengah pandemi, di tengah berbagai bencana alam yang menyapa kehidupan kita bersama. Mereka memikirkan strategi dan berbagai kebijakan yang seringkali tidak bisa memuaskan semua orang. Karena pemerintah kita berpikir tentang masa depan dan harapan. Terlebih kita sebagai orang beriman, ketika kita berdoa, ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita memuji, ketika kita beribadah, ketika kita bekerja, ketika kita mendengarkan berbagai renungan di masa pandemi ini, sesungguhnya karena kita memiliki harapan akan masa depan. Kita memiliki harapan akan hari esok. Bukankah orang yang memiliki pengharapan akan berlaku bijak dalam hidupnya? Mereka akan menghindari hal-hal yang bisa merusak masa depan dan hari esoknya. Tetapi ia akan melakukan begitu banyak hal, menempuh begitu banyak cara, dan bersedia mengupayakan berbagai hal untuk memastikan hari esok dan pengharapan itu indah. Di dalam Kristus yang bangkit, pengharapan dan hari esok itu menjadi nyata. Di dalam Kristus yang bangkit dan menang, yang menguasai hari esok, maka kita memiliki pengharapan, sehingga kita memiliki kekuatan dan keberanian untuk menghadapi hari ini. Tidak mudah. Tetapi karena kita memiliki pengharapan, dan kita percaya hari esok itu ada, maka kita berani berjuang, melangkah, menghadapi sesuatu yang tidak mudah itu. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, apa yang kita lakukan hari ini sebenarnya mencerminkan pengharapan kita. Apa yang kita lakukan hari ini sebenarnya mencerminkan bahwa kita percaya masa depan itu ada. Jikalau ibadah itu hanya memberikan manfaat untuk kita saat ini, maka itu adalah sesuatu yang terbatas. Tetapi ibadah yang kita jalani saat ini memberikan pengharapan akan kehidupan hari ini dan hari esok. Iman kita yang kita hidupi hari ini menjamin hari esok dan memelihara pengharapan kita. Mari kita jalani relasi yang indah dengan Allah, sehingga hari esok tetap ada dan pengharapan Bapak, Ibu, Saudara tidak akan hilang. Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semangat, kekuatan, dan juga keberanian. Kami memiliki itu semua dalam iman kepada Kristus. Oleh karenanya, kami percaya akan hari esok, dan kami memiliki pengharapan. Pengharapan dan hari esok yang tidak akan hilang, karena kami menjalaninya dalam iman kepada Kristus yang bangkit. Kristus yang mengalahkan maut, dan Kristus yang menguasai kehidupan. Di dalamnya, kami menaruh pengharapan dan hari esok kami. Dalam Kristus, kami menjalani hidup kami. Amin.